Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ayyuhal ikhwati wal akhwati fid din al ahibba azan ya Allah wa iyyakum. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita di kesempatan pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, di salah satu rumah Allah Azza wa Jal, Masjid Al-Bar, di mana kita di kesempatan hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur, waktu, tenaga dan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang penuh berkah ini, insya Allah, untuk melaksanakan salah satu agenda kita, yakni Stadium General yang dilaksanakan oleh LC dan juga bekerja sama dengan Hasmi serta DKM Masjid Al-Bar dan beberapa support system dari teman-teman yang tergabung di beberapa komunitas-komunitas di Garut ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan nikmat yang besar di mana tidak setiap orang kemudian Allah Subhanahu wa taala gerakkan jiwa dan raganya untuk kemudian bersama-sama kita berkumpul di kesempatan hari ini. Artinya adalah Allah telah memilih kita, dan ini bukan sesuatu hal yang kebetulan, sudah jadi takdir. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan seisinya, langit dan seisinya, sudah dicatat ternyata. Fulan pada tanggal sekian, di tahun sekian, jam sekian, ya, hadir di acara ini. Yakini itu, karena ini juga bagian dari keimanan, ya, salah satu rukun iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus benar-benar bersyukur, banyak-banyak bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi ini adalah salah satu momen di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan limpahan hidayahnya kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Dan tak lupa pula kita senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat yang senantiasa mendukung dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang muslim sampai akhirat kelak yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kelompok tersebut. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan pagi hari ini, ya, ini di Stadium General ini kita akan membahas satu tema besar kita. Apa itu?
Yang benar hanya Islam. Ini tema yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cantumkan di dalam ayatnya yang mulia dengan sangat tegas. Dan ini bagian dari akidah yang harus terpatri di dalam jiwa, menjadi pokok pangkal iman kita. Ragu terhadap statement yang benar hanya Islam sebagai sebuah agama, ya, maka diragukan keimanan kita. Hati-hati itu. Bapak Ibu sekalian, bahwa tema ini dibahas bukan tanpa ada dasar sama sekali. Walaupun ya secara iman, tuntutan iman, ya, kita ketika menjadi seorang muslim, baik itu karena sebab lahir dari rahim ibu muslimah, atau sebab Allah berikan hidayah yang tadinya ada sebagian dari kita ya kafir, kemudian masuk Islam, maka saat itu pula konsekuensi bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita anut, apa yang kemudian kita amalkan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam agamanya, yaitu Islam, semuanya adalah benar. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, realita yang ada di masyarakat kita sudah sejak lama sebenarnya banyak propaganda-propaganda yang ingin mengaburkan tentang hakikat dan substansi dari kebenaran Islam itu sendiri. Karena pangsa pasar, objek untuk pengaburan itu adalah kaum muslimin itu sendiri, agar mereka ragu terhadap agamanya, terhadap kebenaran agamanya. Mereka nggak pede sebagai seorang muslim. Nah, ini ada upaya-upaya itu. Ya, sudah sejak lama, bukan baru-baru ini saja, sudah sejak lama. Ya, MUI juga sudah membahas tentang paham tersebut yang kita kenal dengan paham pluralisme agama. Jadi paham ini ya dihembuskan, kalau istilah saya diperdagangkan, karena memang ada objekan juga di balik itu semua. Mereka agen-agen pluralisme, ya, agama ini menyebarkan agama dengan tujuan agar masing-masing penganut agama, terkhusus kaum muslimin karena mayoritas di Indonesia adalah muslim, ragu terhadap agamanya sendiri, nggak pede. Pada akhirnya mereka gamang, ya, dicampur adukkan antara ajaran agama Islam dengan ajaran lain, dimix menjadi satu wujud baru dalam agama yang dikenal mereka sebagai agama Islam. Padahal itu adalah sesuatu ya yang tidak diperkenankan sama sekali, tidak halal. Apa yang Allah sudah tetapkan dicampur aduk dengan ajaran-ajaran selain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Akhirnya kebenaran Islam menjadi samar di tengah penganutnya sendiri. Ya. Jadi agen-agen yang menyebarkan paham pluralisme agama ini, mereka adalah para agen liberalis, orang-orang yang menyatakan dirinya bebas, tidak terikat sampai dengan pemikiran. Bebas dong kita berpikir, kan kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akal kita mengatakan bahwa kebenaran nggak bisa diklaim oleh satu pribadi atau sekelompok orang, ya, yang mengatasnamakan identitas agama tertentu. Nggak bisa itu. Kenapa? Ya karena masing-masing agama memiliki ajaran-ajaran yang baik, sama dengan benar menurut versinya masing-masing. Apa iya standar kebenaran itu ya dipandang dari baik atau tidak baiknya pandangan seseorang terhadap ajaran agama itu, atau kebenaran agama itu harus diuji ya kebenarannya dengan realita yang ada, ya, dengan apa yang kemudian yang disusun atau dicantumkan di dalam ajaran-ajaran agama, apakah itu sesuai dengan kebenaran yang ada di realita alam semesta? Nah, ini kan yang perlu dijawab kemudian. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu harus yakin. Tidak yakin terhadap kebenaran agama Islam, dipertanyakan keimanannya, karena itu bagian dari cabang kekufuran. Hati-hati.
Jangan sampai kita menelan pil kesesatan yang dihembuskan oleh para agen liberalis ini untuk menanamkan isme, ideologi plural yang menyatakan bahwa ya, nilai kebenaran itu bersifat relatif. Setiap agama memiliki nilai kebenaran masing-masing. Ya, pada hakikatnya para penganut agama-agama itu menyembah Tuhan yang sama, kata mereka. Caranya aja beda, jalannya beda, penamaan Tuhannya masing-masing beda, sosok gambarnya berbeda, tapi hakikatnya satu, kata mereka. Banyak jalan menuju Roma, bisa jadi dari Garut, bisa dari Bogor, bisa dari Jakarta. Tapi tujuannya satu, Roma. Tujuannya satu, Tuhan mereka menyembah, tapi dengan caranya masing-masing. Ini menyihir nih. Statement ini, pernyataan ini menyihir. Bagi siapa yang tidak kokoh terhadap akidah Islamnya, pasti akan goyang. Oh iya, benar juga ya. Ketika seseorang ya mendengar statement ini dan kemudian mereka ngangguk-ngangguk, berarti dia sudah kena sihirnya itu, Bapak Ibu sekalian. Dan saya sangat yakin ya, iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan sihir untuk mempengaruhi objek yang akan menjadi akan disesatkan oleh mereka. Oleh karena itu, kata mereka, tidak boleh seseorang atau kelompok agama tertentu mengklaim diri atau kelompoknya lah yang benar sedangkan yang lain salah. Memang konsekuensi benar ya, antitesanya adalah salah. Ketika kita meyakini Islam hanya Islam yang benar, berarti selain Islam jangan ragu dong. Ya. Iya, karena ini akidah. Yang harus akidah itu kan apa yang kemudian kita yakini secara mantap, ya, dan harus terejawantahkan di kalau lisan dideklarkan akidah itu, ya, seperti kita mengucapkan kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat ini tidak akan keluar dari orang yang ragu terhadap Islam, karena ini adalah kalimat persaksian keyakinan. Islam dibangun di atas kalimah la ilaha illallah dan wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sumber pokoknya, di mana kebenaran itu bersumber dari dua sumber ini. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Siapa yang meragukan Islam, kebenaran Islam, berarti dia telah meragukan Allah al-haq yang maha benar. Hati-hati tuh. Implikasinya ke situ, imbasnya itu otomatis saling terkait, nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Islam yang menurunkan Allah, bukan karangan manusia, bukan hasil budaya tertentu, bukan. Jadi syariat Islam itu unik memang. Ya, dia berlaku di seluruh budaya, di seluruh tempat, di seluruh zaman, di seluruh wilayah di muka bumi ini berlaku, nggak akan pernah basi itu Islam. Nggak akan pernah ajaran-ajaran itu kadaluarsa, nggak akan pernah, Bapak Ibu sekalian. Unik, nggak ada ajaran yang semisal Islam, di mana bisa diterapkan di setiap tempat tanpa ada perubahan ajaran, tanpa ada sinkretisme, campur aduk. Maksudnya harus ini supaya pas di budaya ini, maka harus dipoles dulu nih supaya orang-orang budaya itu menerima. Enggak, Islam nggak kayak gitu. Islam nggak perlu dipoles-poles lagi. Allah sudah moles, sudah perfect, sudah sempurna. Nanti kita akan bahas itu. Kenapa Islam benar? Ya, hanya Islam yang benar. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, perlu kita mengupas ya tentang tema besar ini, karena ini menjadi dasar pokok akidah kita. Ragu tentangnya, kebenaran Islam, maka sesungguhnya secara tidak langsung dia telah ragu terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Oke? Maka pandangan ideologis semacam ini tentu menurut akidah Islam merupakan kesesatan sekaligus kekufuran yang lahir dari rahim fitrah pemikiran
dan pemahaman yang telah rusak dan cacat. Jadi tidak mungkin seorang muslim yang masih memiliki fitrah yang salimah, yang selamat, berpikir demikian. Nggak pernah, nggak akan mungkin itu. Jadi kalau ada seorang muslim yang kemudian berpikir demikian dengan pandangan ideologi pluralisme agama, maka itu mengindikasikan bahwa fitrahnya rusak dan cacat. Hati-hati, maka harus dibenerin. Belum terlambat juga gitu ya bagi siapa yang mau membenarkan pandangan nya terhadap Islam, terhadap kebenaran Islam. Rusak cacat tentang hakikat dari kebenaran itu sendiri. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala telah membantah dan mematahkan ideologi pluralisme agama tersebut di dalam kalamnya yang mulia, yaitu Al-Quran, dan juga apa yang telah disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa dalil? Nah, ditanyakan kan gitu. Pasti dalil dulu nih gitu kan. Kita berbicara agama, bukan berbicara ngalor ngidul gitu ya, bukan ngarang indah gitu, bukan bercerita tentang sesuatu yang fiktif. Kita berbicara tentang sesuatu yang fakta. Allah sampaikan demikian di dalam Al-Qur'annya. Tentang apa? Islam adalah agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah disitir dalam surah Ali Imran yang dibacakan oleh qari kita. Ayat 18-19. Kita simak ini ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil Islam. Sampai sini potongannya. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dengan pernyataannya annahu la ilaha illa huwa. Ya, diawali dengan ini bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan juga malaikatnya, wa ulul ilm, ya, orang-orang yang berilmu, qaimam bil qist, ya, mereka juga menyatakan hal yang sama, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa yang Allah persaksikan dan juga apa yang telah malaikat dan orang-orang yang berilmu di kalangan manusia yang jujur dalam keimanannya, yaitu inna dina indallahil Islam. Ini yang dipersaksikan. Sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya Islam. Hanya titik gitu, nggak ada koma lagi sudah. Satu ayatnya. Potongan surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya. Lengkapnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, serta aku ridhoi bagi kalian, yaitu Islam sebagai agama kalian. Lengkap, sempurna, aku telah sempurnakan, aku telah cukupkan dengan kesempurnaan itu nikmat untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman, dan juga Islam yang diturunkan bersama kesempurnaan itu untuk kalian. Cukup sudah, sempurna sudah, nggak usah dipoles-poles lagi sudah. Ya, ibarat makanan Bapak Ibu sekalian yang diracik dengan bumbu-bumbu yang sangat banyak, takarannya itu sudah pas, garamnya, ladanya, apalagi Bu Pak ya, kapulaganya gitu kan, kalau buat sop tuh Bu, ibu paling tahu kalau buat sop
sudah perfect, koki yang sangat profesional sudah merasakan ini sudah pas, ya. Ditambahin garam sedikit jadi tambah asin, dikurangin juga jadi agak hambar. Nah, Islam itu sudah perfect, nggak boleh ditambah lagi karena akan merusak kesempurnaannya, apalagi dikurangi gitu. Allah sendiri yang kemudian menyatakan ini karena Dia yang telah menurunkan agama Islam kepada para rasulnya yang terpilih di kalangan manusia untuk kemudian didakwahkan, diajarkan kepada manusia yang lainnya. Dari sini maka Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa mengatakan bahwa agama yang hanya Allah ridhoi untuk dianut oleh para rasul yang diutus mulai dari nabi dan rasul pertama sampai dengan nabi dan rasul terakhir, dan juga apa yang didakwahkan oleh mereka hanyalah Islam. Gak ada bahasa lain atau istilah lain dalam penamaan agama-agama mereka. Gak ada. Kita pernah mendengar istilah agama samawi. Artinya secara istilah adalah agama yang diturunkan dari langit. Kata mereka, nah ini ada selipan, sebenarnya sedikit selipan dari paham pluralisme agama. Kata mereka, agama samawi yang diakui, kalimat yang diakui adalah satu, pasti hafal. Siapa apa aja Bu, Mbak, agama samawi itu yang pernah diajarkan kepada kita di sekolah-sekolah ataupun ayo, satu, agama samawi itu apa? Yahudi. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Hah? 3. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani atau Kristen atau dengan berbagai macam sekte-sektenya. Benarkah seperti itu agama samawi yang diturunkan dari atas langit? Ada 3. Pertanyaan nih. Dengan konteks ayat ini Allah bantah itu semua. Nanti kita baca lagi tuh bagaimana para nabi dan rasul mendeklar dirinya mereka adalah seorang muslim di dalam Al-Quran juga, karena ini adalah sumber akidah kita. Kita nggak ngambil akidah dari kitab orang lain, Bapak Ibu sekalian. Masa belajar Islam dari kitab orang lain? Hati-hati juga, nanti bisa-bisa nanti salah paham terhadap agamanya sendiri, karena ngambil sumbernya bukan dari agama sendiri. Inilah kepedean kita sebagai seorang muslim. Kan Islam itu sering dituduh agama primitif katanya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai seperti itu mereka bencinya terhadap Islam. Iya, Bapak Ibu sekalian, percaya itu sudah ada di luaran sana suara-suara sumbang dan sumbing kayak gitu. Agama primitif, tradisionalis dengan istilah-istilah yang menyepelekan, merendahkan. Agama Allah Subhanahu wa taala direndahkan dengan istilah-istilah demikian. Ya. Kata mereka kayak gitu, iya, kata mereka kayak gitu untuk mendiskreditkan Islam yang benar. Karena mereka tidak ridho terhadap Islam, sedangkan Allah ridho terhadap Islam. Nah, ini kan pertempuran memang. Pemikiran dalam hal ini, ideologi. Maka kalau kita tidak kuat Bapak Ibu sekalian terhadap iman, apa yang kita imani dari Islam ini, kebenaran Islam ini, hati-hati kita bisa tergoncang. Zaman ini adalah zaman fitnah akhiruz zaman. Kata Rasulullah, banyak fitnah yang akan terjadi. Termasuk upaya penyesatan dan pemurtadan ataupun pengkafiran. Ya, orang-orang yang sudah beriman. Iya, itu dahsyat sekali. Dengan berbagai macam istilah-istilah yang sangat indah dan menawan, yang menarik perhatian, padahal istilah-istilah itu adalah di baliknya mengandung makna-makna kesesatan, makna-makna pengkaburan terhadap kebenaran Islam itu sendiri. Hak azazi manusia itu seperti sudah jadi berhala baru itu. Tapi hak Tuhan, pertanyaan, dikemanakan? Nggak pernah orang kemudian membahas tentang hak Tuhan yang telah menciptakan dia. Nggak pernah kan? Ada yang membahas hak Tuhan, padahal dia punya hak atas hambanya. Utang budi hambanya terhadap dia yang telah menciptakan, tapi nggak pernah dibahas haknya. Jumawa banget hamba ini ya, gitu kan?
Ya, kita itu ingin dibentuk sedemikian rupa agar kita menjadi hamba-hamba pembangkang kepada Sang Pencipta. Nah, sedangkan hakikat agama yang hanya menyerahkan diri penganutnya terhadap Sang Pencipta sesungguhnya adalah Islam, hanya Islam. Islam menjadikan hamba-hambanya adalah hamba-hamba yang tunduk, patuh, istislam, berserah diri terhadap Sang Penciptanya. Selain itu nggak ada. Selain Islam tidak ada membentuk hamba-hamba menjadi hamba yang tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Nggak ada, yang ada pembangkangan. Yang ada itu. Agama-agama di luar Islam membentuk para penganutnya menjadi hamba-hamba yang membangkang. Iya, kenapa? Ya apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu bentuk pembangkangan terbesar terhadap Sang Pencipta. Terjadinya kesyirikan, nyembah berhala patung yang diberi gambar, sosoknya juga manusia, punya rambut, punya mata, punya jenggot, gitu ya. Tapi bukan orang Indonesia, yang banyak kan orang Amerika atau orang Inggris di sana gitu, yang bule-bule gitulah wajahnya, itu yang mereka sembah. Atau sipit-sipit, nah. Itu kan yang gambar yang ada yang kita lihat, dan mereka juga nggak bisa ngelak, emang di situ juga ada di tempat-tempat ibadahnya kan kayak gitu. Ini pembangkangan terbesar yang ciptakan mereka siapa? Bahkan itu pun dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri, bukan hakikat dari Tuhan itu sendiri yang mereka yang menciptakan mereka. Nah, Islam ingin mengembalikan ya hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang benar-benar hamba yang tunduk, patuh, berserah diri dan tidak durhaka terhadap Sang Penciptanya. Hanya Islam dengan segala konsep syariatnya yang benar yang akan membentuk seorang pribadi manusia menjadi seorang yang muslim dan muslimah. Dan itulah yang kemudian diajarkan oleh para anbiya war rasul. Nah, kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan, mengakui, meridhoi dan menerima agama Islam, maka siapapun yang meniti jalan selain ajaran agama Islam, tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoinya. Ini logiknya gitu. Konsekuensinya. Gitu ya. Kalau Allah tidak menurunkan, tidak pernah menurunkan, mengakui dan meridhoi serta menerima agama selain Islam, maka Allah pun tidak akan pernah meridhoi dan tidak akan pernah menerima amal-amal ya dari siapapun, dimanapun dan sampai kapanpun juga, serta di akhirat nanti mereka akan merugi lagi sengsara karena mereka tidak mempersembahkan amal itu dengan jalan yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Jadi ini syarat diterimanya sebuah amal, seseorang harus beristislam dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, makna Islam itu sendiri dikupas secara istilah dengan al-istislamu lillahi bitauhidi, yaitu menyerahkan diri secara totalitas. Berarti nggak ada celah untuk tidak berserah. Nah, tidak ada celah. Tidak ada celah untuk membangkang, nyerah diri secara totalitas. Ya. Menyerahkan diri gimana sih? Pasrah udah. Nah, mau dimatikan, mau dihidupkan, pasrah, mau takdir yang Allah tetapkan kepada dia seperti apa, pasrah, itu hakikatnya istislam itu. Dengan apa? Senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan yang dipersembahkannya. Jadi hakikat dari kepasrahan, istislam, penyerahan diri itu adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan menyerah, tunduk, patuh dengan taat. Taat itu apa? Kalau ada perintah laksanakan, kalau larangan tinggalkan, itu taat tuh hakikatnya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan juga meninggalkan hal-hal yang berbau kesyirikan dan orang-orang yang mengerjakan kesyirikan. Gak mau ikut-ikutan.
Ya, kalau untuk mendakwahkan nggak apa-apa, deketi, dakwahkan secara baik-baik. Tapi kalau untuk ikut-ikutan, jauhi. Baro'ah. Ini konsekuensi dari keimanan, dari tauhid. Itu Islam. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ali Imran juga ayat 85. Oke, tentang Allah tidak menerima agama di luar Islam. Dan amal-amal yang dilakukan oleh penganutnya pun tidak akan pernah diterima, dilirik aja enggak. Habaan manthura, seperti debu yang beterbangan. Enggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Lah orang yang disembah bukan Allah, ngapain Allah nerima, kan gitu logikanya ya. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama, menganut agama selain daripada agama Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali agama tersebut, apa yang dianutnya, diyakininya, amal-amal yang dipersembahkannya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat karena nggak punya modal untuk dipersembahkan kepada Allah, nggak punya tabungan amal, termasuk orang-orang yang rugi. Masuk di akal nggak statement Allah? Masuk di akal. Ya karena gitu, Islam tidak pernah bertentangan dengan akal logika sehat, fitrah yang salimah, yang masih selamat. Oke. Ini penutup sesi 1 ya, sebelum nanti kita lanjutkan materi selanjutnya dari sesi kedua. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang mereka dakwahkan dari apa yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya Islam, nggak ada yang lain. Paket ajarannya Islam yang sempurna di masing-masing zaman. Ya, yang cocok di masing-masing zaman mereka, di mana mereka hidup dan mereka berdakwah kepada kaumnya. Itu Islam. Ya, nggak ada yang selain itu, nggak ada. Hatta apa yang diklaim oleh orang-orang bahwasannya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel adalah nabi orang-orang Yahudi, yang menganut agama Yahudi dan mengajarkan ajaran Yahudi, atau Nabi Isa alaihissalam, Yesus yang mereka klaim itu adalah nabi beragama Nasrani dan mengajarkan agama Nasrani, itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah nabi-nabi Islam, menganut ajaran Islam dan mendakwahkan agama Islam, mengajarkan kepada para pengikutnya tentang Islam. Apa yang tadi kita bahas tentang definisi Islam, yaitu berserah diri kepada Allah dengan hanya mentauhidkan. Mereka ngajarin tauhid, la ilaha illallah menjadi dasar pokok ajaran agama mereka. Intinya bahkan, ya intinya itu yang sama dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, nggak ada beda itu, nggak ada beda apa yang mereka dakwahkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam suratul Baqarah ayat 135, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, kata Allah. Dan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel dan orang-orang Kristen Nasrani dari kalangan Bani Israel, mereka berkata kepada orang-orang Islam ketika itu, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ikuti agama Yahudi atau Nasrani, ayo jadi penganut agama Yahudi dan Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Karena mereka klaim, ya, Nabi Musa itu agamanya Yahudi, ya, Nabi Isa itu agamanya Nasrani. Katakanlah, kata Allah, jangan kayak gitu, jangan ikuti ajakan mereka. Katakan, wahai orang-orang Muslim, justru hidayah itu millata Ibrahim hanifa, ada pada pengikutan terhadap agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Apa itu agama Nabi Ibrahim? Hakikat dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, wa makana minal musyrikin, karena dia mengajarkan tauhid, dia bukan orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga dari kalangan hamba.
Ini hakikatnya dari ajaran agama Nabi Ibrahim yang juga dianut oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa, anak cucu keturunan dari Bani Israil. Lanjut. Dalil yang berikutnya dalam suratul Hajj ayat 78. Nah, ini sini lebih tegas lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Millata abikum Ibrahim." Ikutilah agama nenek moyang kalian, bapak para anbiya war rasul, yaitu Nabi Ibrahim. Huwa, dia Allah Subhanahu wa taala, samakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Telah menamakan kalian wahai orang-orang yang beriman dengan muslimun, muslim. Nggak ada yang lain. Orang-orang telah menyatakan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal, Maha Esa. Dari dulu min qablu wa fi hadza, dan juga di Al-Qur'an ini Allah tegaskan. Ya, liyakunar rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas dirimu dan juga atas kalian semuanya menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi umat akhir zaman ini, di mana Rasul yang diutus Allah adalah Nabi Muhammad SAW, dipersiapkan memang sebagai umat sekaligus Rasul yang akan mempersaksikan bagi keimanan orang-orang sebelum mereka yang mengikuti ajaran para nabi mereka dari kalangan kaum-kaum sebelumnya, baik itu mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, yang akan menjadi standar barometer, ya, syahadah, pengakuan terhadap kejujuran apa yang mereka ikuti dari agama-agama Nabi yang kemudian diajarkan kepada mereka. Itu adalah kaum muslimin akhir zaman, yaitu di mana setelah diutusnya Nabi SAW, kita jadi saksi. Allah akan mengambil saksi dari kita atas apa yang kemudian mereka imani saat itu. Karena kenapa? Kita sudah diajari memang sama Allah, para nabi itu, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi dan seluruhnya nabi Islam, beragama Islam, mendakwahkan Islam, tidak mengajarkan ajaran agama lain. Kita yang menjadi saksi itu. Nanti kita akan diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid rahimahullah, ini ulama tafsir dari kalangan tabi'in, salah satu murid dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Allah menamai kalian muslimin dari dulu di dalam kitab-kitab terdahulu. Sudah ada berarti di Taurat, di Zabur, di Injil, ya, di suhuf-suhuf yang diberikan kepada Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Di dalam kitab-kitab terdahulu juga di dalam Az-Zikru, yaitu Al-Qur'an. Jadi nama muslim itu sudah terpatri dengan gaya bahasa masing-masing nabi ketika itu. Memang tidak semua bahasa Arab bahasa nabi itu, ya. Tidak semua bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Tetapi makna yang terkandung dalam apa yang mereka dakwahkan itu adalah hakikat dari kata Islam. Dan penganutnya sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslimun, ya. Sampai di sini, ya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.